menjadikan al-bidhr, klitoris atau kacangnya istri betul-betul mengeras. Kedua payudaranya membesar dan utingnya juga mengeras. Kabar baiknya al-mahbal, farji, misfenya akan basah dan itulah waktu yang tepat untuk dimasuki. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Wabil khusus para viewers, para subscribers dan pemerhati kajian ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji seputar al-jima', hubungan intim. Hubungan yang dilakukan oleh suami dengan istrinya. Suami perlu faham ilmu-ilmu ini agar jimaknya berhasil, sukses dan memuaskan istri. Begitu juga sang istri memuaskan suaminya. Marhalatut ta'arrudi, fase penampakan istri. Fil itharatil jinsiyati, dalam perangsangan seksualnya. Wahia alamatun, hal itu adalah tanda. Annaha, bahwasannya dia turidul jima'a, menginginkan perjimaan. Hunaka itharatun jasadiyatun wa nafsiyatun. Di situ terdapat perangsangan yang bersifat fisik dan kejiwaan. Ladal mar'ati, pada seorang istri, endama yatimmu tahfizul mar'ati, ketika betul-betul terrealisasi perangsangan yang dilakukan oleh suami pada istrinya. Tasdadud dawratud damawiyatu fil mahbali, maka aliran darah yang ada pada vagina istri itu akan semakin meningkat alirannya. Wa kadzalika fil a'dha'i tanasuliyah al-ukhra. Hal itu juga terjadi pada area reproduksi yang lain. Wa yusbihul mahbalu ratban, vagina menjadi basah. Wa yatasallabul bidhru, klitoris mengeras. Ala ghiraril qadibidz zakari, sama dengan penisnya lelaki. Wa yatadakhamus sadiyan, dan juga kedua payudaranya ikut mengembang, membesar. Wa tatasallabul halma, dan putingnya juga mengeras. Wa yazdadu muaddalu darbatil qalbi, kemudian detak jantungnya juga semakin meningkat. Wa dhaghtud dam, dan juga tekanan darahnya meningkat. Wa tusbihul adalatu aktsar hassasiyatan. Dalam kondisi ini otot-ototnya itu lebih sensitif, lebih peka. Wa yahdutsu mirarun fil qaddaini warraqabati wassadri. Kemudian kedua pipinya menjadi memerah, begitu juga lehernya dan dadanya. Wa hadhihi kulluha, adapun semua ini, alamatun, adalah tanda-tanda. Annal mar'ata, bahwasannya istri, turidul jima'a, menginginkan perjimaan. Wa 'alal rajuli, dan bagi suaminya, ayyulija, agar sang suami memasukkan qadibahu, batang zakarnya, penisnya, ila mahbaliha, pada vagina istrinya. Lianna hadzal waqta, karena sesungguhnya waktu ini, afdalu waqtin munasibin lil jima'i, adalah waktu terbaik untuk berjima. Wa asra'u, dan lebih bisa menyegerakan, fi isaliha, dalam menyampaikan istri, ilan nishwatil jinsiyati, pada orgasmenya. Tambihani, dua peringatan. Al-awwalu, peringatan yang pertama. Qala Sayyidi Umar ibnu Abdul Wahhab, tuanku, beliau adalah Umar bin Abdul Wahhab, berpendapat. Apa pendapat beliau? Yang bagi seharusnya liman, bagi suami, dakhala, yang menjima' bizaujatihi, istrinya, al-bikri, istri yang masih perawan, alla ya'zila anha, hendaknya sang suami tidak mengazilnya. Tidak mengazal itu adalah memuncratkan mani, mengeluarkan sperma tapi di luar farji. Jadi dikeluarkan di luar, itu hendaknya tidak dilakukan. Kama yaf'aluhu ba'dul juhali, sebagaimana perlakuan yang dilakukan oleh sebagian orang-orang bodoh. Wal yusri, hendaknya sang suami itu menyegerakan ma'ahu, air maninya, ila rahimiha, nyampe pada rahim istrinya. La'allallaha yaj'alu lahu min dzalika dzurriyyatan yanfa'u biha, dengan harapan
barangkali Allah Ta'ala akan menjadikan untuk suami tadi dari perbuatan jimaknya, dari hubungan intimnya bersama yang halal, dzurriyyatan yanfa'u biha, keturunan yang akan memberikan manfaat kepadanya. Kalian yang masih pengantin baru, awas jangan sampai dimuncratkan di luar. Eman, bisa jadi air manimu hari ini malah lebih berkualitas daripada hari besok. Hari ini lebih baik daripada sebulan lagi. Makanya kalau sudah menikah, maksimalkan. Jangan dikeluarkan di luar. Siapa tahu akan lahir anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang bermanfaat untuk kalian. Jangan diazal, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Umar bin Abdul Wahhab. Selain daripada itu, wala'alla dzalika yakunu akhira ahdihi bin nisa'i fil isabah. Ada alasan lain, bisa jadi jima kalian yang dilakukan ketika itu adalah akhir jimakmu bersama istrimu. Jima terakhir, jima pamungkas. Kok bisa? Idh lam ya'man ahadun minal mauti. Karena belum aman siapapun saja dari kematiannya. Kita sebagai manusia ini kan kita tidak tahu kapan kita ini dicabut oleh Allah. Ya kalau kita tahu masih berusia 20 tahun lagi. Kalau ternyata setelah melakukan jima kemudian meninggal, berarti kan jima terakhir. Kabar buruknya sudah jimaknya jima terakhir dan diazal, dikeluarkan di luar. Dipastikan kalian tidak punya keturunan, maka ini akan merugikan. Rugi tidak punya keturunan, karena anak yang soleh ini bisa melanjutkan perbuatan baik kita, sebagaimana yang masyhur dalam hadis. Jadi jangan dikeluarkan di luar ya. Atsani, kemudian yang kedua, yang bagi seharusnya lil mar'ati, bagi istri, antadumma farjaha, agar ia menyatukan farjinya, ala dzakari, pada penis suaminya. Maksudnya menyatukan farji pada zakar itu bagaimana? Dijepit dengan kuat. Ketika penis suami itu sedang ada di dalam farji, nah disatukan itu maksudnya dijepit dengan kuat indal inzali, ketika suaminya muncrat, ketika suaminya itu lahar orgasme. Wa tashudduhu syaddan, dan dijepitnya itu dengan kencang sekali. Fa innahu fi ghayatil ladzati lirrajuli, karena jepitan yang dahsyat ketika dilakukan oleh sang istri itu akan menjadikan suami fi ghayatil ladzah, ia akan mengalami puncak kenikmatan dalam perjimaan itu. Ini penting untuk dilakukan oleh seorang istri jika suaminya sedang inzal, muncrat. Intaha, keterangannya sudah selesai. Faham ya? Amalkan ilmu ini bersama pasangan yang halal. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.